Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mempelajari tentang administrasi sistem jaringan untuk kelas 10 11 TKJ ya. Dimana untuk bab pertama itu menerapkan sistem operasi jaringan. Apa itu sistem operasi jaringan? Di sini ada sebuah pengertian dari sistem operasi jaringan atau network operasi system. Adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditunjukkan untuk menangani jaringan. Inti besarnya itu ya. Jadi di sini umumnya sistem operasi itu terdiri atas banyak layanan. Jadi nggak hanya satu server. Di dalam server itu bisa bermacam-macam server sesuai kebutuhan atau servis yang ditunjukkan untuk melayani pengguna sesuai dengan kebutuhannya, seperti berbagi berkas atau file disebut dengan file server, layanan berbagi alat percetakan disebut dengan print server, DNS server, HTTP server atau web server, dan lain-lain. Istilah ini populer pada akhir dekade 80-an hingga dekade 90-an. Kemudian di sini ada contoh dari sebuah jaringan. Di sini ada jaringan komputer, di mana ada satu server di sini ya. Di sini ada satu server. Server ini sifatnya nanti melayani. Jadi di sini ada koneksi internet. Kalau kita search di sini ada melayani misalkan untuk web server, artinya jika nanti ada satu atau beberapa pengguna mengakses web server lokal, itu akan lari langsung ke web server ini. Tapi kalau dia membutuhkan koneksi internet atau layanan internet, dia kliennya ini langsung ke internet. Jadi kalau manggil web server ya dia akan nampil web server dari lokal. Tapi kalau dia manggilnya langsung ke internet, situs yang lain, misalkan Facebook atau yang lain, itu larinya langsung ke situ ya. Selain web server juga bisa ada proxy server. Artinya nanti misalkan di pengaturannya di routernya ini diatur setiap klien yang akan ke internet itu melalui proxy server dulu, maka dia akan dari router akan berbelok ke server, kemudian baru berbalik ke internet. Jadi di sini akan difilter dulu di proxy server. Kemudian ada DNS server juga, bisa diinstal DNS server juga. Jadi servernya nggak hanya satu, tapi satu server bisa digunakan untuk banyak server ya, sesuai kebutuhannya. DNS server ini merupakan domain name server. Ada lagi file server. Kalau untuk berbagi file, misalkan kita ingin mendownload file-file yang sudah ada di file server, ya kita tinggal download tanpa menggunakan internet. Artinya kalau internetnya tidak connect, itu bisa langsung nyambung karena di lokal ya. Kemudian di sini ada contoh dari sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan ini ada Linux, ada SUSE. SUSE ini masih Linux turunan dari Unix ya. Kemudian ada Debian, Linux Debian, ada Red Hat, ada Solari, ada NetWare, ada Microsoft NT ya, Microsoft Windows NT. Jadi banyak sekali sistem operasi khusus untuk jaringan. Selanjutnya di sini ada karakteristik dari sistem operasi jaringan. Pertama, dia memiliki pusat kendali sumber daya jaringan. Artinya dia bisa mengendalikan semua yang ada di jaringan. Ini khusus untuk jaringan klien server. Memiliki akses aman ke sebuah jaringan. Ini juga dia harus mengamankan, memastikan kalau jaringannya itu aman. Mengizinkan remote user untuk dapat koneksi suatu jaringan. Artinya dia nanti bisa mengizinkan koneksi ke internet atau yang lain.
mengizinkan user untuk dapat terkoneksi ke jaringan lain atau internet, melakukan backup data, memastikan data tersebut tersedia untuk jangka waktu tertentu. Artinya setiap beberapa kali nanti setiap user bisa backup datanya dan menyimpan di server. Namun untuk fungsi-fungsi ini bergantung dari server yang diinstal ya. Jadi kalau misalkan membackup data berarti harus diinstal file server dan seterusnya ya. Ini untuk yang penting kita pahami dulu ini karakteristiknya. Ya, misalkan pusat kendali. Kemudian ini contoh jaringan dari server ya. Ini contoh server ya, jaringan komputer. Di sini ada servernya, dia harus bisa mengendalikan semua jaringan yang ada di dalamnya, termasuk koneksi internet juga harus bisa mengendalikan. Itu fungsi dari server. Selain mengendalikan ya melayani. Jadi ada dua, mengendalikan, melayani, mengamankan. Itu untuk fungsi utama dari server. Seperti contoh di gambar ini, misalkan ada seorang ya yang ingin mengakses suatu internet misalkan, lalu dia akan koneksi dulu ke server, maka di server nanti diizinkan, kemudian akan baru bisa koneksi ke internet ya. Di sini contohnya misalkan ini ada seorang dia ngetik situs tertentu atau file tertentu di internet, kemudian datanya akan dikirim ke server dulu. Nah di server dicek nanti misalkan datanya disetujui, lalu datanya itu dikirim ke internet ya. Setelah di internet nanti datanya dikirim lagi ke usernya dan bisa langsung ditampilkan di komputer user. Kemudian ada beberapa yang misalkan dianggap berbahaya. Contohnya misalkan kita mengakses situs yang terdapat virus, mail virus trojan atau segala macam, maka nanti servernya harus bisa mendeteksi. Misalkan kita mengirim, kemudian terdeteksi ada yang nggak beres di situs yang kita akses, itu dia harus bisa memblokirnya, mengamankannya ya. Itu fungsi utama dari sebuah server. Kemudian untuk penggunaan sistem operasi jaringan sendiri, itu tugas umum yang bisa diasosiasikan dengan menggunakan sistem operasi jaringan termasuk administrasi penggunaan, memantau terhadap keamanan sumber data yang ada di jaringan, kemudian aktivitas perawatan sistem, juga tugas-tugas yang berkaitan dengan manajemen file tertentu. Itu merupakan satu contoh dari rutinitas penggunaan sistem operasi jaringan. Contohnya di sini ada, misalkan di sini kita menggunakan sistem operasi jaringan memanajemen sebuah jaringan, maka kita harus mampu memonitor misalkan trafficnya, kapasitasnya, kemudian kira-kira sumber dayanya itu masih cukup atau enggak, kemudian backup datanya itu harus kita bisa memonitor, memantau, dan server juga harus bisa membuat satu optimasi ya, atau satu script tertentu yang bersifat otomatis, sehingga nanti kalau ada file yang beberapa hari kemudian filenya itu di backup secara otomatis, ada gangguan keamanan, dia bisa menangani secara otomatis. Itu yang disebut dengan pelayanan dari server. Contohnya misalkan di situsnya nanti ada misalkan kejadian tidak wajar ya di jaringan, misalkan serangan dari hacker itu, maka dia nanti harus bisa menampilkan peringatan bahwa ada serangan, dan dia harus bisa memilih
memberi pilihan apakah mau diblokir atau enggak. Contohnya seperti ini, bahkan di traffic data ada serangan, ya, maka nanti kita akan mendapatkan notifikasi, wah ada serangan, dan si admin jaringan itu bisa melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Atau enggak hanya ini ya, enggak hanya sebuah serangan, pekerjaan-pekerjaan yang sukses pun harus ada notifikasinya agar kita bisa tahu, kita bisa memastikan untuk admin jaringannya itu tahu persis bahwa data yang dikirim itu sukses atau data yang dikirim itu tidak ada yang tertinggal. Seperti ini, misalkan datanya oke, ya harus ada peringatan oke, sehingga memudahkan admin jaringan untuk memanajemen sistem servernya. Kemudian untuk jenis-jenis sistem operasi jaringan, di sini terdapat dua jenis sistem operasi jaringan. Itu yang paling umum itu ada GUI, Graphic User Interface, yang merupakan sistem operasi jaringan dengan tampilan grafis. Serta ada sistem operasi jaringan yang berdasarkan CLI atau Command Line Interface. Command Line Interface ini merupakan sistem operasi jaringan dengan menggunakan perintah teks, hanya tulisan, hanya perintah teks saja, nah, tanpa ada tampilan grafik. Ada kelebihan, ada kekurangannya ya. Kita lihat di sini ada contoh dari sistem operasi jaringan yang berbasis GUI. Maka di sini tampilannya seperti komputer biasa. Dan untuk mengendalikan juga kita ya cukup mengklik menu-menu yang ada. Jadi nggak perlu membuat script atau segala macam. Nah, ada kekurangannya, ada kelebihannya ya. Kekurangannya itu ya semakin banyak grafik, semakin banyak sumber daya yang digunakan untuk sistem operasi ini, sehingga membuat kinerja dari server itu untuk spek yang sama itu lebih lambat. Kemudian ini contoh dari sistem operasi jaringan berbasis CLI, dimana hanya ada ketikan dan semuanya ketikan ya. Namun kalau kita memahaminya ya bisa, keuntungannya ya secara garis besar ini lebih ringan. Artinya kita menghidupkan butuh beberapa detik itu sudah muncul, sudah kita bisa gunakan meskipun semuanya ketikan, tapi dengan pemahaman yang cukup ya bisa memonitoring juga sama persis dengan yang GUI. Kalau GUI lebih mudah, kalau CLI lebih efektif untuk sumber dayanya, tapi harus lebih belajar lagi untuk bisa mengendalikannya. Kemudian di sini ada sistem operasi jaringan berbasis grafis. Itu kelebihannya apa? Yang tadi saya sebutkan ya, yang ada tampilannya itu grafis. Dia kelebihannya ya bisa lebih menarik, mudah digunakan, menarik minat pengguna, interaksi dengan komputer secara lebih baik ya, dan gambarnya lebih tajam. Jadi lebih enak digunakan, mudah digunakan. Tapi ada kekurangannya itu membutuhkan memori yang besar. Jadi sumber dayanya itu banyak diambil ke grafis ini, sehingga kinerjanya kurang maksimal dan sangat tergantung dari hardware. Artinya spek dari servernya harus tinggi, membutuhkan banyak tempat pada layar komputer, yang membutuhkan banyak tempat untuk meletakkan layar komputer. Jadi kalau yang basisnya itu CLI itu bisa dikendalikan, mudah dikendalikan dimanapun. Sedangkan kalau untuk yang GUI itu biasanya harus membutuhkan monitor. Kemudian yang terakhir kurang fleksibel, kurang bagus ya. Kenapa? Karena dia ya berbasis GUI, jadi lebih
walaupun penggunaannya lebih mudah, tapi untuk standby-nya itu lebih susah ya. Kemudian kalau untuk sistem operasi jaringan berbasis tag atau CLI yang tadi, yang hanya tulisan saja, itu kelebihannya itu pengoperasiannya mudah. Artinya kita tekan beberapa detik sudah muncul ya, dan kita bisa meremote dari manapun. Space yang dibutuhkan tidak besar karena dia cuman hanya ketikan, jadi ya nggak perlu menggunakan sumber daya atau spesifikasi komputer server yang tinggi, yang besar. Tidak memiliki memori yang besar karena memori yang digunakan fokus untuk jaringan. Jadi kalau untuk dirinya sendiri, untuk CLI nya sendiri itu nggak begitu besar untuk jaringannya. Kemudian kompatibel hampir ke semua software dan hardware. Jadi karena programnya sedikit, untuk CLI nya itu support ya untuk semua hardware. Tapi ada kekurangannya di sini. Model operasinya teks, jadi agak susah, harus kita belajar. Tidak user friendly, artinya tidak bersahabat dengan kita. Kita hanya bisa ngetik atau klik. Kalau untuk grafik kan tinggal klik aja, mudah ya. Tapi kalau untuk CLI itu kita memerintah sesuatu, kita harus mengetik skripnya, kita harus memahami skripnya dan menghafal skripnya. Kemudian tidak kompatibel terhadap software grafis, jadi nggak bisa diinstal di program yang orientasinya itu gambar itu ya. Jadi tapi lebih keuntungan yang paling utama itu lebih efisien, dimana kita tinggal menginstal, menghidupkan tanpa monitor, itu udah biarkan saja. Kita bisa manajemen dari komputer atau HP yang lain, dan dia bisa on time ya, artinya kita biarkan hidup selama 1 minggu 2 minggu, umumnya selalu stabil, nggak ada masalah. Kemudian sini ada sistem operasi jaringan. Fungsinya itu apa? Fungsi utamanya di sini ada menghubungkan sejumlah komputer dengan perangkat lain ke sebuah jaringan yang telah dibuat sebelumnya. Mengelola sumber daya jaringan yang telah terbuat. Menyediakan layanan tertentu bagi perangkat-perangkat yang terhubung ke jaringan ini. Menyediakan keamanan jaringan bagi multi user atau banyak user yang terhubung dengan satu jaringan. Membantu kemudahan dalam proses penambahan perangkat klien dan juga sumber daya lainnya. Melakukan proses monitoring status dan fungsi-fungsi elemen suatu jaringan. Melakukan proses distribusi program dan juga mengupdate software kepada perangkat klien yang terhubung ke jaringan. Membantu menggunakan kemampuan server pada jaringan komputer secara efisien. Yang terakhir itu membantu menyediakan toleransi terhadap kesalahan yang mungkin terjadi. Jadi kalau ada error sedikit itu enggak langsung dimacet, itu enggak, tapi membantu memperbaikinya dan tetap menjalankan sehingga bisa digunakan semestinya. Selanjutnya, cara kerja atau prinsip kerja dari sistem operasi jaringan. Ini cara kerjanya itu secara garis besar ada 4 komponen utama yang terdapat pada sistem jaringan komputer, sehingga dapat memenuhi standar kerja sebuah sistem operasi jaringan. Yang pertama itu sender, pengirim data informasi. Dia bisa mengirimkan. Protokol itu mengencoding atau mengdecoding data informasi, atau bisa dikatakan menerjemahkan informasi yang dikirim itu apa, mau kemana, peraturannya gimana, itu diatur oleh protokol ya. Aturan mainnya itu diatur oleh protokol. Kemudian media transmisi.
ya, transmisi data, artinya tempat medianya, bukan hanya dikirim, dibuat aturannya oleh protokol, kemudian medianya itu, kabelnya itu atau media, misalkan WiFi-nya itu jalurnya itu di mana, itu harus bisa juga agar saat melakukan transmisi dari sebuah titik ke titik yang lain itu tidak terjadi salah kirim, salah sasaran ya. Jadi medianya harus bagus. Kemudian receiver, penerima data dari informasi tadi. Artinya 4 komponen penting ini, ada pengirim, pembuat aturan, media transmisi atau jalannya menuju tujuannya, kemudian receiver itu penerimanya. Jadi harus ada 4 ini. Kalau tidak ada 4 ini, maka jaringan tidak akan berjalan. Kemudian untuk cara kerja dari sistem operasi komputer jaringan ya, itu biasanya juga dilihat dari tipe jaringannya. Di sini ada tipe yang kita sebut jaringan berbasis server dan jaringan peer-to-peer, atau disebut jaringan client server dan jaringan peer-to-peer. Itu ada 2 jenis jaringan yang umum digunakan. Jaringan client server itu pada sistem jaringan komputer ini terdapat satu atau beberapa komputer server dan komputer klien. Komputer yang akan menjadi komputer server maupun menjadi komputer klien dan dapat diubah-ubah melalui software jaringan pada protokolnya. Komputer klien sebagai perantara untuk mendapatkan akses data pada komputer server, sedangkan komputer server menyediakan informasi yang diperlukan oleh komputer klien. Jadi nanti kalau untuk klien server, maka seluruh akses dari klien itu harus melalui server terlebih dahulu untuk difilter, untuk diperbaiki, atau untuk yang lainnya itu dia harus melalui server terlebih dahulu, baru bisa masuk atau keluar ke jaringan yang lain. Itu perbedaan dari klien servernya ya. Kemudian contoh ini, contoh jaringan klien server. Di sini ada satu, misalkan komputer A terhubung ke hub, kemudian langsung ke server ini. Dari server ini baru nanti langsung lari ke komputer yang lain yang dituju ya. Jadi harus melalui server terlebih dahulu. Itu untuk jaringan klien server. Jadi nanti servernya ini mampu mengendalikan semua yang ada di jaringan tersebut, termasuk mematikan komputer-komputer klien. Itu bisa digunakan atau bisa dilakukan di server. Itu untuk jaringan klien server ya. Kemudian untuk jaringan peer-to-peer, pada sistem jaringan komputer ini tidak ada komputer klien maupun komputer server, karena semuanya dapat melakukan pengiriman maupun penerimaan informasi, sehingga semua komputer berfungsi sebagai klien sekaligus server. Jadi semua komputer itu punya kemampuan sama, punya maksudnya tidak terpengaruh dengan komputer lain. Komputer lain ada yang rusak, dia tetap bisa berjalan. Contoh dari gambar jaringan peer-to-peer seperti ini, jaringan LAN biasa ya, jaringan hub. Dia menggunakan komputer, kemudian hub sebagai pembaginya. Kalau komputer ini misalkan ingin mengirim data ke komputer yang lainnya, ini akan langsung tanpa ada perantara server. Jadi di sini tetap disebut jaringan walaupun tanpa menggunakan server, karena dia masing-masing komputer itu bisa berubah menjadi server atau berubah menjadi klien sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan di jaringan.